Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, ketemu lagi kita di mata kuliah Contemporary Strategic Management. Pada bagian satu ini kita akan melihat overview sekilas tentang materi yang akan kita pelajari. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menganalisis dan memformulasi berbagai alternatif pengembangan strategi yang dapat digunakan. Khusus untuk bab 1 ini, kita memiliki CPMK berupa bagaimana mahasiswa mampu untuk menjelaskan kekuatan yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan di dunia komersial saat ini, kemudian mendeskripsikan evolusi dari strategi bisnis yang sudah ada, menjelaskan perencanaan strategis dan implikasinya bagi organisasi, terus menjelaskan dorongan-dorongan baru dalam bidang manajemen strategik, dan menjelaskan bagaimana pengaruh konteks organisasi pada pengembangan strategi dan keberhasilan organisasi. Nah, sebelum kita masuk materi, di dalam buku saya, di dalam modul pertama, itu terlihat contoh dari Eastman Kodak. Eastman Kodak itu nama orang yang mendirikan Kodak di tahun 1892. Pada tahun 1970-an, Kodak merupakan penguasa market share dari uh, di Amerika Serikat sebanyak 90%. Jadi dia menguasai market share Amerika melalui produknya kamera manual dan film seluloid. Film yang zaman dulu yang kita harus mencetak, mengupdruk, kemudian ada lembaran yang bisa kita lihat pada saat ada cahaya. Nah, kemudian pada tahun 1975, apa yang terjadi? Kodak membuat terobosan, yaitu kamera digital pertama kali di dunia. Namun, kamera digital yang diciptakan oleh Kodak pertama kali ini tidak dikembangkan lebih lanjut. Karena para pemimpinnya pada saat itu gagal untuk melihat bahwa kamera digital ini adalah nanti yang akan berkembang di masa depan. Sehingga akhirnya kita lihat di era tahun 2000-an, Kodak kalah melawan berbagai produk kamera digital seperti Nikon dan sebagainya, ya. Nah, itu pengantar dari pembukaan pada bab 1 ini. Nah, sekarang kita mulai dengan materi keberhasilan dan kegagalan strategi. Nah, dalam kehidupan bisnis sehari-hari, pasti ada perusahaan yang mengalami sukses, ada perusahaan yang mengalami kegagalan. Nah, kita belajar apa sih yang menyebabkan dia sukses, apa yang menyebabkan kegagalan tersebut. Hampir semua para akademisi dan konsultan mengembangkan berbagai macam aneka strategi. Tetapi di satu sisi lain kita lihat dibaca-baca di koran, ternyata banyak pula perusahaan-perusahaan yang mengalami kegagalan dalam menerapkan strategi sehingga berakhir pada kematian perusahaan tersebut. Nah, tentu hal ini menarik bagi kita untuk kita pelajari. Why do so many strategic plan efforts seem to fail or fall short of expectation seperti yang ada di kamar kanan bawah ini? Kenapa ini menjadi suatu kegagalan? Banyak perusahaan yang mengalami kegagalan dalam melaksanakan strategi tersebut. Nah, dewasa ini, kemajuan dunia bisnis terdiri dari 3 hal. Scope berasal dari kata economic of scope, dan scale, economic of scale, dan speed. Nah, economic of scope itu apa? Kita memproduksi dengan biaya termurah dalam bentuk 2 atau 3 barang. Jadi kalau economic scope itu kita ada beberapa macam-macam barang dan kita bisa memproduksi secara murah. Sementara economic of scale, kita bisa memproduksi dengan biaya terendah untuk satu jenis macam barang. Itu economic of scale. Sementara speed, sebagaimana kita ketahui, ini adalah menjadi ajang kompetisi hari ini. Siapa yang pertama kali masuk ke pasar, dia akan mendapatkan yang namanya first moving advantage. Keuntungan masuk pertama kali ke pasar. Sebagai contoh di Indonesia, perusahaan yang pertama kali masuk ke pasar ke mesin pompa air adalah Sanyo. Sehingga hari ini ketika kita beli ke toko, beli ke Hartono Elektronik, kita akan mengatakan mau membeli mesin pompa air itu dengan menyatakan
kita membeli Sanyo. Padahal Sanyo itu adalah merek dari salah satu perusahaan dari Jepang. Nah, nanti begitu kita bilang kita mau beli mesin Sanyo, ternyata oleh salesnya ditujukan ada yang namanya National Panasonic, ada yang namanya Shimizu, dan semacam-macam. Sehingga keuntungan dari perusahaan yang masuk terlebih dahulu ke pasar, nanti merek mereka akan diidentikan dengan nama produk tersebut. Sehingga kalau kita bicara tentang mesin pompa air, di dalam benak kita adalah Sanyo. Nah, ini keuntungan dari kalau kita lebih dulu masuk ke pasar. Nah, industri teknologi informasi itu juga bergerak sangat cepat. Ini yang terjadi belakangan hari ini. Perusahaan yang bersaing dalam industri ini harus terus membuat pertumbuhan, ya, agar memuaskan pemegang sahamnya. Namun beberapa strategi yang fakta di lapangan, seringkali beberapa perusahaan ini mengalami kegagalan. Kita lihat yang namanya Hewlett Packard. Ini memiliki masa lalu yang bergejolak dan sejak awal tahun 2000 telah membuat 3 akuisisi signifikan. Yang pertama Compaq tahun 2001, Palm tahun 2010, dan Otonomi tahun 2011. Ketiganya bisa dibilang merupakan kesalahan strategi ketika melakukan akuisisi tersebut. Akhirnya Compaq nanti akan dijual ke perusahaan lain. Nah, kemudian merek-merek besar juga mengalami kegagalan produk yang mencolok. Seperti merek sepatu Nike, mobil Mercedes, kemudian toko yang menjual perkakas alat rumah tangga, Home Depot di China. Nah, kita lihat kegagalan strategi dari Nike. Nah, Nike membuat desain sepatu cat khusus untuk tahun monyet dengan menggabungkan karakter Cina khusus yang terletak di kedua tumitnya. Nah, karakter ini terlihat pintar dengan tulisan Fa di kiri yang berarti keberuntungan dan di kanan Fu yang melambangkan kekayaan. Sayangnya ketika kedua karakter tersebut digabungkan, Fa dan Fu tersebut digabungkan, maknanya berubah menjadi gemuk. Sehingga akhirnya penjualan di China yang diharapkan justru naik justru mengalami kegagalan. Mercedes-Benz juga mengalami hal yang sama ketika memilih nama Benz, yang kalau kita orang awam mungkin terdengar seperti Mercedes-Benz. Benz itu seperti bensi, seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau dalam arti harfiah di bahasa Chinese, bensi itu berarti bergegas untuk mati. Tentu hal ini membawa konsekuensi jumlah penjualan mobilnya juga menjadi terbatas karena orang takut menggunakan bensi tersebut. Dalam kasus Home Depot, tahun 2006, Home Depot masuk ke pasar China dengan membeli perusahaan lokal namanya Homeway beserta 12 tokonya. Tetapi pada tahun 2012, Home Depot menutup 7 dari 12 tokonya di China karena gagal memahami kebutuhan dan budaya masyarakat China yang berbeda dengan masyarakat di Amerika dan di Eropa. Nah, nanti saudara bisa lihat cerita ini lebih detail di dalam modul, ya. Nah, kita lanjutkan. Terdapat beberapa tren yang akan membentuk dunia di masa depan, yaitu globalisasi dan glokalisasi. Nah, kalau globalisasi berarti produk-produk kita akan semakin menjadi global, produk kita bisa ditembakkan di seluruh dunia, kompetitor yang masuk ke negara kita juga ada berbagai negara bisa masuk ke Indonesia. Nah, sementara kalau globalisasi adalah strategi perusahaan internasional dengan mengadaptasi metode produk atau layanannya agar sesuai dengan pasar lokal, sehingga disebut globalisasi dan localization-nya dipertimbangkan. Kemudian yang kedua adalah perkembangan ekonomi Asia. Yang kita tahu kalau dulu pusat ada di Amerika dan Eropa, sekarang bergeser ke Asia. Kemudian teknologi yang memudahkan, perkembangan teknologi mengubah cara hidup kita dan tentu juga mempengaruhi dunia bisnis. Keterhubungan, connected, apalagi kita sekarang masuk di era 5G yang akan mengubah cara hidup kita. Kemudian adanya teknologi pintar, smart technology. Kita dulu tidak bisa membayangkan segala sesuatu ada di genggaman
di genggaman tangan kita melalui yang namanya smartphone. Kita bisa melakukan transaksi, kita bisa melakukan rapat, dan sebagainya. Kemudian adanya tuntutan transparansi dan sustainability global, keberlanjutan global. Kemudian ada pemikiran ulang terhadap energi, di mana kita lebih manfaatkan energi yang terbarukan. Kemudian masyarakat yang semakin kreatif, sehingga kita lihat sekarang banyak sekali industri-industri baru. Sehingga kalau dulu ada 100 kelompok bisnis, ya industri, kriteria, itu sekarang berubah menjadi sekitar 200. Itu dalam sistem NITES, nanti kita lihat. Ya. Kemudian usia populasi yang semakin menua dengan perkembangan teknologi membuat nyawa hidup seseorang yang semulanya pendek sekarang menjadi bisa diperpanjang, sehingga ini menjadi masalah baru dan peluang baru bagi dunia bisnis. Adanya isu tentang kesehatan dan kesejahteraan ini juga tren yang akan terjadi ke depannya. Nah, pembukaan bab ini menggunakan contoh-contoh praktis untuk menggambarkan kegagalan baik di tingkat produk hingga di perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya akan dibahas evolusi terkait pemikiran di bidang manajemen strategi. Nah, kita lihat evolusinya. Buku yang memuat strategi The Art of War ditulis lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Itu merupakan pemikiran dari seorang yang bernama Sun Tzu, yang hari ini pun masih relevan. Nah, ini adalah buku pertama tentang manajemen strategik yang banyak digunakan dalam peperangan. Ya. Nah, evolusi strategi bisnis dapat dikelompokkan menjadi 6 era. Era pertama tahun 1960-an. Ini sifatnya pandangannya klasik, di mana strategi itu berasal dari tradisi militer. Nah, berorientasi pada tujuan jangka panjang dan bagaimana rencana kita untuk mencapai tujuan jangka panjang tersebut. Nah, semua disusun secara eksplisit. Ini dikembangkan oleh pionirnya, salah satunya Ansop, yang nanti akan terkenal menjadi Ansop Strategy Matrix. Kemudian berikutnya adalah definisi perencanaan program atau orientasi itu sangat ditekankan. Nah, selama tahun 1960-an, pada masa ini, dokumen strategi pada dasarnya adalah penganggaran keuangan. Sistem nilai dalam organisasi adalah salah satunya memenuhi anggaran. Jadi anggaran menjadi pedoman di dalam tahun 1960-an. Nah, filosofi ini mengarah pada fokus anggaran tahunan dengan keputusan investasi yang dibuat berdasarkan prosedur penganggaran modal. Nah, masuk kita pada era kedua tahun 1970-an, di mana organisasi mengembangkan pendekatan ilmiah yang mengarah pada pembentukan Departemen Perencanaan Perusahaan. Output dari Departemen Perencanaan ini adalah rencana jangka panjang sekitar 5 tahunan. Proyeksi hanya menjadi ekstrapolasi dan dari anggaran tahunan. Jadi anggaran tahun ini kita buat 1 tahun, kemudian diekstrapolasi, dikembangkan hingga 5 tahun. Nah, proyeksi dengan menggunakan ekstrapolasi ini tidak bermasalah selama lingkungan tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan. Namun akan menjadi masalah bila ternyata perubahan lingkungan begitu cepat. Nah, istilah perencanaan jangka panjang menjadi alat perusahaan dengan sistem nilai untuk memprediksi masa depan. Ini era yang istilah ini sangat berkembang di era tahun 1970-an. Tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan produktivitas, profitabilitas, dan pengukuran. Ini adalah 3 kunci keberhasilan perusahaan. Nah, kemudian Rumels tahun 1974 menemukan bahwa strategi is matter. Strategi itu penting. Nah, ini ada beberapa kontribusi intelektual selama tahun 1970-an, mulai Jensen McClellan dengan teorinya agensi, kemudian ada Williamson dengan teori biaya transaksi. Masuk era tahun 1980-an, kita banyak membaca buku karangan Michael Porter. Nah, nanti akhirnya tahun 1980-an ini muncullah para pengikut-pengikut dari Porter yang kita sebut sebagai the Porterian view of the world. Jadi mereka pengikut dari aliran Michael Porter. Nah, Michael Porter ini menerapkan ilmu ekonomi industri untuk menganalisis profitabilitas industri.
Dia mengembangkan model pertamanya yang disebut Five Forces Model tahun 1980, yaitu terdapat 5 faktor. Ya, 5 faktor yang akan mempengaruhi kekuatan organisasi dalam bersaing. Nah, di sini dia melihat kelima faktor itu mulai dari pemasok, pelanggan, produk substitusi, ancaman pendatang baru, dan intensitas persaingan dalam industri. Nah, dengan berhasil melakukan analisis persaingan, maka organisasi dapat mencapai keunggulan kompetitif dengan berdasarkan pada kondisi eksternal tersebut. Berkembang tahun era 1990-an. Di sini sumber daya internal dan kapabilitas dipandang sebagai sumber potensial untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. Nah, Weinerfeld mengembangkan teori yang kita sebut sebagai teori berbasis sumber daya atau resource based view. Nah, di sini kita menekankan pada sumber daya yang ada di dalam organisasi dalam rangka menciptakan kinerja. Agak berbeda dengan pemikiran Porter yang eksternal akan mempengaruhi kinerja organisasi, sementara teori resource based view ini menekankan sumber daya yang kita miliki lah yang akan menentukan kinerja kita. Nah, kemudian perspektif teori berbasis sumber daya, resource based view tersebut juga mencakup kemampuan dinamis. Kemampuan dinamis artinya dia bisa berkembang dan berubah secepatnya mengikuti kondisi lingkungan. Dan pendekatan berbasis pengetahuan. Era 1990-an juga dikenalkan oleh Parahal dan Hemel, salah satu tokohnya, yang memberikan bantahan terhadap argumentasi bahwa industri lebih penting daripada perusahaan. Dia melemahkan teori Porter dan menunjukkan bahwa sumber daya dan kapabilitas organisasilah yang akan menentukan kinerja perusahaan. Jadi dia memperkuat teori resource based view. Perubahan arah pendulum dari eksternal semasa eranya Michael Porter ke faktor internal menjadi penanda besar dalam literatur manajemen strategik. Nah, Prahal dan Hemel mengembangkan pendekatan kapabilitas dinamis dengan kompetensi dan tujuan strategiknya. Nanti kita lihat apa itu strategik intent dan sebagainya. Nah, terus kita masuk ke era 2000-an. Di sini ada tokoh yang namanya Gary Hamel. Ya, berpendapat bahwa strategi optimal diarahkan pada perubahan yang radikal dan menciptakan masa depan baru. Nah, mengubah pengetahuan menjadi hasil nyata adalah kuncinya. Nah, di sini mulai kita berbicara tentang sumber daya yang intangible. Nah, runtuhnya.com pada tahun 2001 membuat organisasi dengan cepat mengidentifikasi dan membangun kompetensi inti untuk ekonomi digital. Organisasi mendapat tekanan dari stakeholder untuk menemukan cara bersaing yang efektif dalam pasar yang semakin dinamis. Perubahannya begitu cepat. Organisasi mencari struktur dan teknologi yang meningkatkan agility atau ketangkasan dan fleksibilitas melalui penerapan model e-bisnis. Kita masuk ke era 2010-an. Nah, era 2010-an muncul pasca krisis keuangan di Amerika Serikat yang berpusat di Amerika Serikat dan terus menyebar ke Uni Eropa dan ke berbagai negara di belahan bumi lainnya. Nah, the new normal pada era tahun 2010-an itu mewakili kembalinya nilai-nilai bisnis klasik seperti menggunakan utang secara bijaksana, mengawasi arus kas dengan ketat, berinvestasi pada orang dan sistem, dan mengawasi pertumbuhan. Di mana 2008 kegagalan Lehman Brothers dan perusahaan-perusahaan di Amerika karena dianggap menggunakan leverage terlalu besar, kemudian tidak memperhatikan arus kas dan macam-macam. Prinsip-prinsip bisnis yang prudensial banyak dilanggar. Nah, era tahun 2009-2010 pasca krisis Amerika kita menyebutnya sebagai new normal. Kembali kepada nilai-nilai bisnis yang klasik. Nah, menyesuaikan diri dengan new normal adalah tentang bagaimana kita mengelola perusahaan dan orang dalam organisasi dengan lebih baik dan bijaksana. Pembelajaran dan pengetahuan organisasi adalah tema yang dominan, tetapi saat ini terdapat minat yang berkembang di bidang strategi perilaku, terutama mengamati perilaku tim manajemen. Powell, Lovallo, dan Fogg memfokuskan pada penelitian tentang fondasi
mikro dan strategi perilaku yang menekankan pada tingkat individu dan perilaku yang berdampak pada strategi. Nah, riset strategi kini mencakup level makro dan mikro serta domain internal dan eksternal. Nah, dari sini kita masuk ke perencanaan strategis. Sudah kita tahu evolusi manajemen strategik seperti apa. Kita lanjutkan dengan perencanaan strategi. Nah, 4 dekade kemudian, studi empiris masih menunjukkan bahwa perencanaan strategis tetap tertanam dalam organisasi. Nah, Philip dan Montinho mencatat bahwa sejak awal perencanaan strategis disebutkan dengan perspektif ekonomi dan membahas perencanaan dan kinerja dan proses perumusan strategi. Sementara Greenley melakukan 29 studi empiris untuk menyelidiki hubungan antara perencanaan strategik dan kinerja. Hasilnya, 9 studinya tidak ditemukan hubungan antara perencanaan strategis dan kinerja. 12 studi ada hubungan antara perencanaan strategis dan kinerja. 3 sisanya perusahaan dengan perencanaan strategis mengungguli perusahaan tanpa perencanaan strategis. Nah, dari sini kita masuk dorongan baru dalam manajemen strategi. Nah, strategi tetap menjadi alat bagi CEO untuk mempertahankan dan menumbuhkan nilai bisnis. Untuk menjadi kompetitif di masa depan, organisasi harus menemukan kembali manajemen dengan upaya untuk menghilangkan efek negatif manajemen tradisional. Ya, manajemen tradisional itu biasanya percaya, kemarin saya sukses karena apa, maka hari ini juga kita melakukan hal yang sama. Dia lupa bahwa dunia bisnis sudah berubah, lingkungan berubah dengan drastis. Prinsip radikal perlu menjadi bagian dari setiap manajemen DNA perusahaan. CEO dan The Dream Team harus memilih jalur yang tepat untuk organisasinya. Tidak ada cara mudah untuk membangun hari esok. Kunci kemampuan organisasi yaitu adanya ketahanan, resiliensi, inovasi, dan empowerment engagement. Ya, employee engagement, keterlibatan karyawan. Ini adalah prinsip-prinsip yang masih ada di masa lalu dan relevan ke depannya. Istilah-istilah baru dalam dunia bisnis seperti ekosistem organisasi, yaitu apa itu? Menciptakan jaringan, hubungan baru dengan pelanggan, pemasok, dan saingan untuk mendapatkan pengaruh dan keunggulan kompetitif. Ini sangat berkembang hari ini. Dalam suatu ekosistem, organisasi perlu bersaing sekaligus bekerja sama dengan perusahaan kompetitornya untuk menciptakan produk inovatif baru untuk melayani pelanggan. Dalam ekosistem bisnis, organisasi harus mampu menyelaraskan kebutuhan dan keinginan mereka dan mengembangkan kemampuan bersama. Kemudian, hari ini CEO banyak yang berpikir menerapkan strategis dengan cara menciptakan nilai bagi pelanggan dan pemangku kepentingan. Nah, namun beberapa orang gagal untuk mengingat bahwa strategi kompetitif mereka harus memiliki tujuan ganda. Yang pertama apa? Melindungi sumber keunggulan kompetitif mereka saat ini dari tindakan pesaing. Dan yang kedua, melakukan investasi terus-menerus dalam pengembangan kemampuan baru untuk mempertahankan posisi kepemimpinan. Jadi yang pertama itu bagaimana kita menciptakan keunggulan bersaing. Yang kedua, bagaimana kita mempertahankan posisi kepemimpinan kita. Nah, organisasi sekarang dihadapkan pada tantangan untuk mencoba beroperasi dalam model bisnis keberlanjutan, sustainability, dan harus berurusan secara bersamaan dengan lingkungan, ekonomi, dan masalah komunitas. Nah, nanti isu-isu ini belakangan akhir ini menjadi sangat berkembang. Bagaimana suatu perusahaan bermasalah dengan lingkungan, bermasalah dengan komunitas, dan sebagainya. Dorongan lain dalam manajemen strategi saat ini adalah adanya globalisasi dengan mengembangkan strategi global. Nanti kita akan bahas juga ada satu chapter khusus bicara tentang globalisasi. Nah, bagaimana organisasi yang berhasil? Nah, kalau Porter 1980 menyebutkan strategi generik yaitu berupa biaya kepemimpinan, diferensiasi, dan fokus, ini menjadi sumber utama bagi perusahaan yang ingin mencapai keberhasilan. Biaya kepemimpinan biaya itu dalam bentuk low cost, biaya termurah,
Diferensiasi kita membuat pembeda dengan pesaing dengan menambahkan value. Dan fokus berarti kita mau memfokuskan pada satu produk untuk satu pasar tertentu. CEO organisasi yang menghasilkan laba cenderung fokus pada pertumbuhan, profitabilitas, dan nilai bagi pemegang saham. Sementara individu dalam perusahaan fokus pada nilai, produktivitas pribadi, keluarga, dan teman. Nah, ini harus kita matchkan. Nah, untuk bisa organisasi itu berhasil dengan baik, maka ada tiga teori yang penting, yaitu structure conduct performance, dan resource based view, dan dynamic capability. Nah, kalau structure conduct performance apa itu? Menekankan pada karakteristik struktural suatu industri, khususnya tingkat konsentrasi perusahaan dan hambatan masuk. Nah, inilah yang akan mempengaruhi kinerja organisasi dan keberhasilan organisasi. Berikutnya apa? RBV. Seperti tadi disampaikan, di era 1990-an berkembang RBV setelah eranya Porter. Nah, di sini mengatakan apa? Sumber daya internal menjadi faktor penentu keberhasilan organisasi. Nah, sumber daya internal bagaimana yang akan menjadi keberhasilan organisasi? Yang memiliki atribut VAR, yaitu valuable, bernilai, rare, jarang, artinya organisasi pesaing tidak memilikinya, inimitable, tidak dapat ditiru, dan non-substitutable, tidak dapat disubstitusi. Nah, yang ketiga, untuk berhasil dalam organisasi adalah kemampuan dinamis. Nah, kalau kemampuan dinamis ini, perusahaan bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian, ya, penyesuaian-penyesuaian terhadap lingkungan dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Itu yang disebut sebagai kemampuan dinamis. Nah, ke depan dunia bisnis akan dihadapi pada era VUCA. Apa itu? Yang pertama, volatil. Perubahannya sangat cepat. Dulu komputer mungkin berkembang 10 tahun. Kemudian 5 tahun sekali model baru berkembang. Prosesor baru berubah. Sekarang mungkin sudah tiap tahun. Tiap tahun hampir semua handphone sudah mengeluarkan tipe-tipe baru. Jadi volatilitas, tingkat perubahannya sangat cepat. Uncertainty, ketidakjelasan tentang situasi saat ini dan outcome-nya di masa depan. Tidak ada yang bisa menebak dengan 100% sempurna. Kita pernah tahun 2020. Tahun 2019 semua orang memprediksi 2020 ekonomi akan membaik kecuali tensi antara Amerika dan China yang akan meningkat. Tetapi siapa yang menyangka bahwa pandemi COVID yang semula berawal dari China itu menjadi uncontrollable dan menyebar ke seluruh dunia dengan cepat. Sehingga dalam tempo 2 tahun, 2020-2021, berbagai negara dan kota di dunia melakukan lockdown. Dan tidak ada yang pernah tahu seperti itu. Ya. Yang ketiga C, yaitu complexity. Nah, faktor-faktor pembuatan keputusan itu menjadi banyak faktor. Sehingga kita harus mempertimbangkan dengan bijaksana dan harus memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Nah, faktor-faktornya ini semakin kompleks. Nah, yang terakhir adalah ambiguity. Ambiguity itu artinya ketidakjelasan tentang makna dari suatu kejadian. Apakah pandemi yang mewabah di seluruh dunia itu betul-betul hanya membuat bisnis terpuruk? Ternyata tidak. Di satu sisi, bisnis seperti pariwisata perhotelan dan transportasi udara maupun transportasi darat menjadi mengalami penurunan, bahkan banyak yang bangkrut. Tapi di satu sisi, pandemi itu mengakibatkan bermunculan industri baru, industri logistik, kemudian industri digital berkembang sangat pesat. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh, bahwa terjadinya pandemi itu hanya ada satu sisi negatif, ternyata ada juga sisi positif lainnya. Demikianlah pertemuan pertama kita hari ini. Sebagai pengantar, besok kita lanjutkan di materi berikutnya.